Pernahkah kamu merasa hidupmu tertinggal? Saat melihat story orang lain liburan ke luar negeri, nongkrong di tempat hits, atau pamer pencapaian yang terlihat sempurna, tiba-tiba hatimu terasa kosong. Seolah-olah, kamu adalah satu-satunya orang yang tidak menikmati hidup. Itulah FOMO, ketakutan akan ketinggalan sesuatu yang sebenarnya belum tentu kamu butuhkan. Di era media sosial, FOMO menjelma jadi hantu halus yang membisikkan rasa cemas setiap hari. Kita jadi terburu-buru ingin ikut-ikutan, takut dianggap tidak relevan, khawatir dianggap tidak keren, atau mungkin tidak sukses. Padahal, seringkali apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari realitas yang sudah dipoles. Hari ini, mari kita bahas dengan jujur, apa itu FOMO, dari mana datangnya, dan yang paling penting, bagaimana dampaknya terhadap pikiran dan keputusan kita. Jangan-jangan, selama ini kita terlalu sibuk mengejar kehidupan orang lain, sampai lupa merayakan hidup kita sendiri. Jika kamu pernah merasa lelah karena harus selalu ada dan selalu update, maka video ini dibuat untukmu. Karena kadang, yang kamu butuhkan bukan ikut semua hal, tapi belajar untuk tenang dalam diam. FOMO bukan sekadar rasa penasaran, tapi bisa berubah menjadi kecemasan yang menggerogoti ketenangan batin. Saat kita melihat orang lain bersenang-senang, atau tampil bahagia di media sosial, otak kita langsung membunyikan alarm. Kamu ketinggalan. Padahal, kita tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Namun pikiran kita telanjur panik, takut kehilangan momen, takut tidak menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Kecemasan ini muncul secara halus, bahkan tanpa kita sadari. Awalnya hanya scroll-scroll santai, tapi lama-lama hati jadi gelisah. Rasanya seperti dikejar waktu, seakan semua orang sudah melaju jauh, sementara kita masih tertinggal di tempat yang sama. Ini bukan lagi soal keinginan untuk ikut, tapi soal tekanan batin yang menyiksa. Kenapa aku gak ada di sana? Apa hidupku membosankan? Akhirnya, kita mulai kehilangan fokus, pekerjaan terganggu, produktivitas menurun, dan tidur pun mulai tak nyenyak. Sebab otak kita tak berhenti membandingkan dan merasa kurang. Padahal, kunci hidup tenang itu bukan pada kecepatan ikut tren, tapi pada kemampuan untuk menerima dan bersyukur dengan apa yang kita jalani. Tapi sayangnya, FOMO membuat kita lupa pada titik ini. Stres akibat FOMO juga bisa memengaruhi kondisi fisik. Jantung berdebar saat melihat kabar orang lain, pikiran jadi kacau, dan bahkan bisa sampai mengalami burnout hanya karena ingin tetap terhubung. Ironisnya, semakin kita terhubung dengan dunia luar, semakin kita jauh dari diri sendiri. Kita lelah, tapi tak tahu apa yang sebenarnya kita kejar. Kalau kamu pernah merasakannya, ingatlah, kamu tidak sendiri. Banyak orang mengalaminya, tapi tidak semua berani mengakuinya. Yang penting adalah menyadari bahwa hidup bukan kompetisi siapa yang paling ramai, tapi siapa yang paling damai. Dan damai itu, seringkali datang dari orang yang berani berkata, "Tidak apa-apa kalau aku tidak ikut, aku baik-baik saja di sini." Salah satu efek paling berbahaya dari FOMO adalah memudarnya rasa syukur. Ketika kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih wah, kita mulai mempertanyakan hidup kita sendiri. Padahal, apa yang mereka tampilkan belum tentu utuh. Tapi, otak kita telanjur meyakini, mereka bahagia, sementara aku tidak. Akibatnya, yang dulu terasa cukup, kini terasa kurang. Yang dulu kita syukuri, sekarang malah jadi sumber rasa malu. Rasa syukur itu seperti otot, kalau tidak dilatih, ia akan melemah. Dan FOMO adalah lawan alami dari rasa syukur. Ia membuat kita sibuk menoleh keluar, sampai lupa melihat ke dalam. Kita jadi lupa betapa banyak hal yang sudah kita miliki. Rumah yang nyaman, teman-teman yang tulus, banyak waktu luang, atau bahkan kesehatan. Semua itu jadi tampak kecil saat dibandingkan dengan pencapaian palsu yang ditampilkan di layar kecil. Ketika rasa syukur sudah hilang, hidup akan terasa hambar, seolah tak ada lagi yang layak dirayakan. Kita bisa bangun pagi dengan perasaan kosong, bukan karena tak punya apa-apa, tapi karena merasa semua yang dimiliki belum cukup. FOMO menciptakan ilusi bahwa bahagia adalah sesuatu yang harus dikejar di luar sana. Padahal bisa jadi ia sudah ada di dekat kita. Hanya saja kita tidak sempat menyadarinya. Masalahnya, manusia memang cenderung membandingkan. Tapi perbandingan yang terus-menerus hanya akan menciptakan luka tak terlihat. Rasa iri yang diam-diam tumbuh, perlahan menggerogoti ketulusan dan kedamaian.
Dan ketika itu terjadi, kita tak hanya kehilangan syukur, kita juga kehilangan keaslian diri. Jadi, kalau kamu mulai merasa hidupmu kurang menarik, coba berhenti sejenak, ambil napas, dan lihat sekelilingmu. Ingatkan diri sendiri, hidup ini bukan soal siapa yang paling banyak dipamerkan, tapi siapa yang paling bisa menikmati apa yang dimiliki. Rasa syukur mungkin tak viral, tapi dialah pondasi dari ketenangan sejati. FOMO tidak hanya memengaruhi perasaan, tapi juga pada dompet. Ketika rasa takut tertinggal begitu kuat, kita seringkali membuat keputusan secara impulsif, ikut membeli barang yang lagi tren, ikut ke acara yang tidak penting, atau bahkan mengambil cicilan demi terlihat ikut arus. Semua dilakukan bukan karena benar-benar butuh, tapi karena takut disebut ketinggalan zaman. Banyak orang membeli sesuatu bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi untuk memenuhi ekspektasi sosial. Contohnya, membeli gadget terbaru hanya karena semua orang punya, atau ikut liburan hanya karena ingin mengunggah foto estetik di Instagram. Padahal, secara finansial belum tentu mampu, tapi dorongan FOMO membuat keputusan menjadi terburu-buru, tanpa pikir panjang. Keputusan seperti ini punya efek jangka panjang. Ketika rasa puas datang dari validasi eksternal, maka kita akan terus merasa perlu membeli, merasa perlu ikut dan tampil, agar tetap diterima. Kita akan menjadi budak tren, bukan tuan atas hidup sendiri. Akhirnya, uang habis bukan untuk kebutuhan, tapi demi eksistensi semu yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Yang lebih bahaya lagi, keputusan-keputusan impulsif ini bisa memicu penyesalan di kemudian hari. Tagihan menumpuk, tabungan menipis, tapi kebahagiaan tetap tak kunjung terasa. Kita terjebak dalam lingkaran, beli, pamer, kosong, ulang lagi, beli, pamer, kosong, ulang lagi. Dan di balik semua itu, ada FOMO yang terus berbisik, kalau kamu gak ikut, kamu bukan siapa-siapa. Itulah mengapa, penting untuk belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara suara hati dan tekanan sosial. Hidup bukan perlombaan gaya hidup, yang bijak adalah mereka yang bisa berkata, aku tidak perlu semua itu untuk merasa cukup. Karena sejatinya, kepuasan yang sejati, lahir dari kendali atas diri, bukan dari ikut-ikutan yang tak pernah ada habisnya. Ironisnya, di era yang katanya paling terkoneksi ini, justru banyak orang merasa paling kesepian. Salah satu penyebabnya adalah FOMO. Ketika kita terlalu sibuk memperhatikan hidup orang lain di layar, kita jadi lupa untuk benar-benar hadir dalam hubungan yang nyata. Kita duduk bersama teman, tapi mata terpaku pada notifikasi. Kita makan bareng keluarga, tapi pikiran melayang pada postingan orang lain. Hubungan jadi hambar, bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang perhatian. FOMO menciptakan ilusi bahwa momen yang terjadi di luar sana lebih penting daripada momen yang sedang kita jalani. Akibatnya, kita seringkali tidak sepenuhnya hadir untuk orang-orang terdekat. Kita bisa saja bersama mereka secara fisik, tapi hati dan pikiran kita sibuk membandingkan, dan mungkin ingin berada di tempat lain. Ini membuat koneksi emosional jadi dangkal dan tak tulus. Lama-lama, hubungan mulai terasa kosong, percakapan jadi basa-basi, interaksi terasa formal, bahkan dalam persahabatan, kita mulai merasa bersaing diam-diam. Siapa yang lebih keren, siapa yang lebih update. FOMO memicu persaingan yang tak sehat, dan diam-diam merusak relasi yang seharusnya jadi sumber ketenangan. Yang lebih menyedihkan, kita bisa merasa terasing meskipun dikelilingi banyak orang, karena walaupun kita punya banyak koneksi digital, kita kehilangan kedekatan yang sejati. Dan ketika hubungan mulai renggang, kita semakin terjebak dalam dunia maya, berharap mendapatkan kembali rasa terhubung yang telah hilang. Sayangnya, dunia digital hanya memberi ilusi, bukan keintiman. Sebab itu, penting sekali untuk menyadari bahwa kehadiran kita, yang sepenuhnya hadir, jauh lebih berarti daripada sekadar online. Matikan sejenak ponselmu saat bersama orang-orang yang kamu cintai. Dengarkan mereka, perhatikan mereka. Karena dalam dunia yang sibuk mengejar perhatian, menjadi orang yang benar-benar hadir adalah bentuk cinta yang paling langka. FOMO tak hanya mengusik pikiran saat siang hari, tapi juga diam-diam menyusup ke malam hari. Banyak orang yang sulit tidur bukan karena insomnia klinis, tapi karena terlalu banyak pikiran akibat terlalu banyak informasi. Kita merasa harus terus scroll, terus update, takut ada hal menarik yang terlewat. Padahal,
Tubuh sudah lelah, mata sudah berat, tapi jari masih aktif di layar. Inilah salah satu wujud FOMO yang paling sering kita anggap sepele. Lama-kelamaan, kebiasaan ini merusak pola tidur kita. Begitu jam tidur terganggu, efeknya menjalar ke produktivitas keesokan harinya. Bangun dalam kondisi lelah, sulit fokus, emosi lebih sensitif, dan kinerja pun menurun. Akhirnya, hari yang seharusnya penuh semangat malah dilalui dalam kondisi lesu. Semua berawal dari rasa takut tertinggal yang membuat kita terus terjaga saat seharusnya beristirahat. Bukan hanya itu, FOMO juga mencuri waktu-waktu berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih bermakna. Waktu belajar terganggu, pekerjaan tak maksimal, bahkan momen-momen berharga bersama keluarga bisa terlewat hanya karena kita sibuk memperhatikan kehidupan orang lain. Kita merasa sibuk, padahal tidak produktif. Kita merasa aktif, padahal hanya reaktif. Yang lebih berbahaya, kebiasaan ini menciptakan lingkaran setan. Tidur terganggu, produktivitas menurun, merasa tertinggal, FOMO makin parah, lalu kembali begadang. Tanpa sadar, hidup kita dikendalikan oleh ketakutan, bukan kesadaran. Dan perlahan, tubuh dan mental pun mulai memberikan sinyal kelelahan, tapi sering kita abaikan. Jadi, penting untuk mulai mengatur ulang prioritas. Tidak semua hal harus kamu tahu dan kamu lihat. Dunia tetap berjalan meski kamu tidur. Dan tidur yang cukup bukan tanda kamu ketinggalan, tapi tanda kamu peduli pada diri sendiri. Karena sejatinya, istirahat adalah bentuk perlawanan paling sehat terhadap tekanan hidup yang terus mendesak. FOMO adalah bayangan yang mengikuti kita di era digital ini. Tak terlihat, tapi terasa. Ia menyusup melalui layar ponsel, membisikkan bahwa kita belum cukup dan belum hebat. Ia membuat kita lupa bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing, bahwa hidup bukan lomba, melainkan perjalanan yang tak harus selalu dibandingkan. Saat kita hidup hanya untuk mengejar validasi dari luar, kita kehilangan hubungan paling penting, hubungan dengan diri sendiri. Kita mulai lupa apa yang benar-benar kita inginkan, karena terlalu sibuk mengikuti apa yang tampak keren. Kita kehilangan arah, karena kompas hidup kita dipinjamkan pada opini orang lain. Padahal, ketenangan yang sejati justru muncul saat kita berani bilang, aku tidak harus ada di mana-mana, aku cukup di sini. Mulailah belajar menutup mata dari dunia luar, agar bisa membuka hati untuk dunia dalam dirimu sendiri. Mulailah bersyukur atas langkah-langkah kecil yang mungkin tak terlihat orang lain, tapi berarti besar untuk pertumbuhanmu. Karena keberhasilan sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang kamu ikuti, tapi seberapa jauh kamu memahami dan mencintai perjalananmu sendiri. Jadi, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, hiduplah bukan untuk pamer, tapi untuk damai, bukan untuk ikut-ikutan, tapi untuk mengakar. Dunia boleh bising, tapi kamu berhak tenang, karena kamu tidak ketinggalan apa-apa, kamu hanya sedang fokus menjalani hidupmu sendiri.